Perkenalkan, nama saya Usman, NIM E1B019207, mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan pokok materi tentang hukum pidana dan kriminologi, yang dimana terdiri dari 6 pokok materi. Yang pertama, dasar konsep pidana, dasar konsep kriminologi, hubungan antara hukum pidana dan kriminologi, asas-asas hukum pidana, ajaran, sebab akibat hukum pidana, dan yang terakhir, perbuatan hukum pidana. Materi pertama yaitu dasar konsep hukum pidana yang terdiri dari 5 poin. Poin pertama yaitu pengertian hukum pidana. Apa itu hukum pidana? Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan atas norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Poin kedua yaitu fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana adalah dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, fungsi secara umum, yaitu hukum pidana yang mengatur kehidupan masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Fungsi kedua yaitu fungsi khusus, yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak melanggarnya dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Poin ketiga yaitu sifat hukum pidana. Sifat hukum pidana yaitu sanksinya tetap ada, yang walaupun perbuatan yang ditimbulkan atas persetujuan dari si korban. Yang kedua, sebagai kewajiban atau alat negara yang berwenang. Poin keempat yaitu jenis-jenis hukum pidana, antara lain berdasarkan bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Bentuk tertulis yaitu aturan yang berada dalam peraturan perundang-undangan, contohnya KUHP. Sedangkan yang tidak tertulis yaitu hukum yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan atau sering kita sebut dengan hukum adat. Jenis yang kedua yaitu dari segi sumber, ada umum dan khusus. Sumber umum yaitu hukum yang berlaku bagi seluruh warga atau masyarakat kecuali anggota ketentaraan. Sedangkan sumber khusus yaitu hukum yang berlaku terhadap orang-orang tertentu. Jenis yang ketiga dari segi isi yaitu material dan formil. Dari segi material yaitu hukum yang berisi tentang perintah dan larangan yang terdapat dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan dari segi formil yaitu hukum yang berisi tentang tata cara pelaksanaan atau mempertahankan hukum material. Poin yang keempat yaitu berdasarkan wilayah yang berlaku, yang terdiri dari hukum lokal, nasional, dan internasional. Poin kelima yaitu lembaga penegak hukum, diantaranya penyidik atau kepolisian, KPK, dan lain-lain. Materi yang kedua yaitu dasar konsep kriminologi yang terdiri dari 3 poin. Poin pertama yaitu pengertian kriminologi. Apa itu kriminologi? Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang kejahatan-kejahatan atau gejala-gejala dengan seluas-luasnya. Poin kedua yaitu tujuan mempelajari kriminologi, yaitu dapat memberikan petunjuk kepada masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi. Yang poin ketiga yaitu manfaat kriminologi, yaitu sebagai alat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan. Dan yang kedua sebagai alat pembentukan undang-undang atau penyebutan undang-undang. Yang ketiga yaitu hubungan antara hukum pidana dan kriminologi. Hubungan hukum pidana dan kriminologi adalah adanya hubungan timbal balik antara satu sama lain yang berhubungan langsung dengan si pelaku kejahatan. Dari pokok keempat yaitu asas-asas dalam hukum pidana. Berikut ini adalah asas-asas dalam hukum pidana. Antara lain, asas legalitas, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidanakan kecuali atas dasar dari peraturan-peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan. Yang kedua, asas teritorialitas, yang dimana hukum pidana yang berlaku bagi di setiap peristiwa yang terjadi dalam suatu wilayah atau wilayah Indonesia. Asas yang ketiga yaitu asas nasional aktif, yaitu asas yang hukum pidana yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. Asas yang keempat yaitu asas nasional pasif, yaitu hukum pidana yang berlaku bagi setiap tindak pidana yang dapat merugikan kepentingan negara. Yang kelima yaitu asas universal, yaitu asas yang luas atau diakui oleh dunia. Poin ketiga yaitu implementasi asas hukum pidana dalam pasal-pasal yang ada dalam KUHP.
Yang pertama, pasal 1 ayat 1 tentang asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidanakan kecuali atas kekuasaan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan. Pasal 2 dalam KUHP tentang asas teritorialitas, yaitu ketentuan pidana dalam undang-undang di Indonesia yang diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Ketiga, pasal 5 KUHP tentang asas nasional aktif atau personal aktif, yaitu ketentuan pidana dalam undang-undang di Indonesia yang berlaku bagi setiap warga Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Yang terakhir, pasal 4 KUHP tentang asas nasional pasif atau personal pasif, yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia yang diterapkan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana yang dapat merugikan negara Indonesia. Pokok materi kelima yaitu ajaran tentang sebab akibat, yang dimana di sini dapat 5 poin. Yang pertama, pengertian ajaran sebab akibat. Apa itu ajaran sebab akibat? Ajaran sebab akibat merupakan suatu ajaran yang dimana di sini kita akan mencari penyebab dari suatu peristiwa yang menimbulkan akibat sehingga adanya tindak pidana. Poin kedua yaitu tujuan mempelajari ajaran sebab akibat. Yang pertama, untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Tujuan yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa tindak pidana. Poin ketiga, hukum kausalitas antara sebab dengan akibat. Kausalitas merupakan suatu ajaran tentang sebab akibat. Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak membicarakan tentang perbuatan atau tindak pidananya, namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan dengan akibat. Poin keempat yaitu rumusan ajaran sebab akibat dalam KUHP. Menurut Kremlin, rumusan tersebut semata-mata beranjak dari peristiwa atau kejadian atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Poin kelima, implementasi ajaran sebab akibat. Secara singkat, ketika seseorang melakukan tindak pidana, seseorang yang ditindak pidana tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan agar memberikan efek jera atau menimbulkan kesadaran terhadap seseorang yang melakukan perbuatan atas kesalahannya. Materi yang keenam yaitu perbuatan pidana yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama, pengertian perbuatan pidana. Apa itu perbuatan pidana? Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum atau aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis perbuatan pidana, yaitu adanya kejahatan. Perbuatan kejahatan yang merupakan suatu perbuatan yang memberikan dampak langsung terhadap si korban. Yang kedua, perbuatan pelanggaran, yaitu suatu perbuatan yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pelanggaran tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.